Saya mau katakan hari ini Tuhan pilih saudara. Hari ini Tuhan panggil saudara untuk menjadi saksi bagi semua orang di luar sana. Sebagai bukti autentik yang tidak bisa dibantah oleh semua orang. Karena bukan saudara yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saudara, yang panggil saudara ada di tempat ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Ketika waktu ini kau berikan untuk Tuhan, angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan. Jesus, kami mau belajar mengenal-Mu hari ini. Ajarku mengenal-Mu dari hati, bukan cuma sekadar nyanyi. Bawa ku lebih Roh Kudus, ini seruan kami. Ku rindu, ajarku mengenal-Mu. Once more, ajarku mengenal-Mu. Ajarku dari hati, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Tuhan mencari orang yang serius dengan Dia. Ketika engkau serius dengan Tuhan, Tuhan pun serius akan ambil alih seluruh hidupmu. Hari ini engkau punya kerinduan yang besar. Engkau punya potensi yang besar. Ketika digali baik-baik, potensi yang besar ada di dalam dirimu. Karena apa yang ada di dalam dirimu hari ini, itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jesus, angkat tinggi-tinggi. Pribadi-Mu yang ku rindu, ajarku mengenal-Mu. Sama-sama dengan kerinduanmu katakan, ajarku mengenal-Mu. Yes, bawaku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu Tuhan. Ku rindu, ajarku mengenal-Mu Bapa. Sekali lagi dengan kerinduan-Mu, ya, kami mau mengenal-Mu. Kami mau, Bapa, pribadi-Mu. Ajarku mengenal-Mu. Satu kali lagi, benar-benar dari hati saudara. Ini kerinduan kami Bapa. Ini seruan kami. Mengenal-Mu. Ya Tuhan, ajarku mengenal-Mu. Mari sama-sama, kalau engkau cinta Tuhan, sama-sama katakan, ajarku mengenal-Mu. Ajarkan ku mengenal-Mu, mengenal-Mu, pribadi-Mu. Ajarku mengenal. Biar saudara eksklusif menyembah sekali lagi dengan lembut. Ajarku taruh tangan kanan di dada. Biar engkau yang alami dengan Tuhan. Jangan lihat kiri, jangan lihat samping kananmu. Biar engkau mengalami, Dia omnipresent, Dia mau hadir. Dia hadir di dalam hatimu.
Dia hadir hari ini. Dia mau jamah hatimu. Hati yang pernah terluka, hati yang pernah kecewa atau dikecewakan. Mungkin engkau kecewa kepada keluargamu, engkau kecewa kepada saudaramu, ayahmu, ibumu. Hari ini dia mau pulihkan. Dia mau pulihkan segala sesuatu. Dia sementara menjamah. Kalau engkau dengan hati engkau angkat pujian ini, ada sesuatu yang kau rasakan dalam hatimu. Saya merasakan ada sesuatu gelombang yang menjamah hati saya secara pribadi. Jesus, ya, mengalir. The Holy Spirit, welcome to Holy Spirit. Jesus, ya, penuh hati kami. Balut hati kami, Abah. Balut hati kami. Kami hanyalah segumpal tanah liat yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tahu kami banyak kurang. Kami tahu kami banyak kesalahan. Tapi hari ini kami mau mengalami Tuhan. Kami mau menerima jamahan Tuhan. Kami mau menerima lawatan Tuhan. Kami mau mengalami pemulihan di dalam hati, pikiran kami, atau tubuh jiwa kami. Kau sempurnakan dengan Roh-Mu hari ini. Saudara menangis hari ini bukan menangis kepada manusia, tapi menangis kepada Tuhan. Saya datang di tempat ini karena Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidup saudara. Tujuan Tuhan adalah panggilan sorgawi di dalam setiap kehidupan saudara. Mungkin keluarga saudara berkata, engkau tidak berharga. Mungkin engkau banyak menyusahkan keluargamu. Mungkin engkau banyak kesalahan. Saya mau katakan, Tuhan berkata, engkau berharga dan mulia. Engkau adalah biji mata Tuhan. Bahkan Alkitab katakan engkau adalah harta kesayangan Tuhan. Sekali lagi katakan dari hatimu. Ajarku mengenal. Ajarkanku mengenalmu, Bahwa ku lebih mengenalmu. Pribadimu yang Dia mau peluk saudara. rindu. Dia mau jamah saudara hari ini. Dia mau lawat saudara. Ajarku mengenal. Dia mau pulihkan segala sesuatu. Mungkin engkau terikat dengan pornografi. Dia mau lepaskan ini. Ajarku mengenal. Sulit, pastor. Sulit, Pak Pendeta. Saya sudah sekian lama terikat. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Ibrani 13 ayat 4, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia akan membongkar segala sesuatu hari ini. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosa sama Tuhan, Dia setia dan adil akan mengampuni dosa. Jangan mengaku kepada manusia, mengaku sama Tuhan hari ini. Sebelum firman Tuhan disampaikan, bereskan dulu hatimu hari ini. Bereskan, berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan hari ini. Jesus, mungkin engkau kepahitan hari ini. Ada jamahan Tuhan, lawatan Tuhan yang akan terjadi dalam hatimu hari ini. Engkau akan mengalami restorasi. Engkau akan mengalami pemulihan. In the name of Jesus. Holy Ghost. Jesus. 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 Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Ya, Roh Kudus, Dia sementara menjamah. Dia adalah pribadi yang akan mengubah hidupmu. Dia adalah pribadi
yang menginsafi dunia akan dosa. Are you Roh Kudus, kami butuh pribadi-Mu. Kami merasakan sentuhan-Mu Tuhan. Jesus. Worthy is the Lamb. Kami minta panitia untuk mendoakan. Cepat. Panitia untuk mendoakan mereka. Cepat. Jesus name. Jesus name. Cepat. Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Roh Kudus tidak bisa dibingkaikan. Cepat. Lawatannya bekerja. Worthy is the Lamb. Holy. Ya. Are you Lord God? Jesus. Panitia saya minta. Semua panitia yang terlibat. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the You are holy. Welcome to Holy Spirit. Selamat datang Roh Kudus. Jesus. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Ya, dia sementara menjamah hatimu. Dia sementara membalut hati yang terluka. Hati yang terluka dibalut. Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru hari ini. Jesus, 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 Jesus. In the name of Jesus, the Holy Spirit. Worthy is the Lamb. Ya, you are holy. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dia sementara melawatmu. Dia sementara menjamah saudara. Are you Lord God Jesus. Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Lawatanmu bekerja Bapa. Worthy is the Lamb. Fire! You are Fire! Api Tuhan mengalir. Bakar generasi ini Tuhan. Mereka menjadi generasi akhir, generasi penuntas di akhir zaman. Ya, ya, Worthy is the Lamb. you are holy. Hamba izinkan Roh Kudus yang bekerja hari ini. Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja. Jesus, ya. Nikmati, nikmati, nikmati hadiratnya. Biar dia membawa hati saudara hari ini untuk mengalami dia secara pribadi. Ya, worthy is you are holy. Oh, kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ya, bukan cuma sekedar Are nyanyi. you Lord God Oh man, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Lawatanmu bekerja Tuhan. Mungkin engkau pernah dikecewakan. Worthy, Tuhan tahu itu. Dia mau balut. worthy is the Lamb. Dia mau balut engkau. You are holy. Dia mau balut. Ingat, di dalam ketidakmampuan Lord God. masih ada Yesus yang akan memampukan. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Ya Tuhan. Holy. He come to the bidi kentena the Lord. Siki arabataka yaralaba satakara itu di bidi. Inai to the bidi kentena the Lord Jesus. Jesus name. I love you God. Worthy is the Lamb. I love you. You are holy. Jesus. Welcome. Holy. I love you Jesus. Are you Lord God Almighty? Jesus. Worthy is the Lamb. Worthy is
Ini hati kami Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Bahwa kami lebih lagi. Bahwa kami untuk mengalami Engkau secara pribadi. Mengalami Engkau Tuhan. Biar kami nikmati kasih-Mu. Nikmati kebaikan-Mu. Anugerah-Mu yang besar. Itu mengalir bagi kami. Kami merindukan sesuatu yang baru hari ini. Melalui firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu hari ini. Dengan kerendahan hati. Hati seorang hamba. Telinga seorang murid. Tuhan nyatakan bagi kami. Di dalam nama Yesus. Yang rindu dengar firman sama-sama katakan. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Shalom. Haleluya. Apa kabar saudara hari ini? Cuma 3 orang yang luar biasa. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa atau biasa di luar? Sekali lagi, apa kabar saudara hari ini? Kalau saudara luar biasa hari ini, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak berlambatan saudaraku, saya dikomunikasi oleh Pastor Rian Sayo. Ini rekan pelayanan saya, saudara. Sama-sama bergerak di dalam pergerakan penginjilan jalanan, sama-sama bergerak di dalam gereja lokal. Haleluya. Itu Tuhan. Dia bisa panggil kita kapan saja. Dia bisa pilih kita apapun bentuk kita. Amin. Mungkin saudara bertanya, siapa yang berdiri di sini? Saya belum pernah kesaksian, mungkin buat adik-adik, saudara-saudara yang ada di tempat ini. Nama saya Marcel Alvaro Aluseda. Biasa dipanggil Alfa. Kalau kehidupan lama saya, sebutan itu berbeda. Jadi ada yang panggil Akeo. Salah satu mafia terbesar yang ada di negara Jepang. Tapi sekarang kita bukan mafia. Walaupun bertato itu cuma casing, tapi hati so Hello Kitty. Haleluya. Artinya sudah ada Tuhan. Tuhan yang mengubah segala sesuatu. Amin. Saya seorang mantan preman. Bisa dikatakan seperti itu. Kenapa saudaraku? Karena banyak hal yang saya lakukan. Banyak kejahatan yang saya lakukan sehingga disebut mantan preman. Bahkan satu titik saya diperintah tembak langsung dari Kapolda atau DPO. Saudara tahu DPO? Coba angkat tangan yang tahu DPO. DPO itu bukan titel saudaraku ya. Dia bukan titel teologi, bukan. Tetapi daftar pencarian orang. Haleluya. Yang tahu itu berarti mantan bekas preman, Kang. Ada. So angkat tangan, haleluya. Tapi sekarang yang bicara di sini bukan preman, mantan preman. Amin. Lebih baik preman jadi pendeta daripada pendeta yang jadi preman. Haleluya, beri tepuk tangan yang paling meriah. Artinya segala sesuatu pasti diubahkan oleh Tuhan. Amin. Mungkin orang-orang berkata seperti ini, tidak mungkin dia mau berubah, tidak mungkin dia mau dipulihkan, tidak mungkin dia seorang pendosa, penjudi, haleluya, pesina, haleluya, tidak mungkin. Itu kata Birman atau kata orang. Tapi kata Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Dia bisa mengubah hidup seseorang dari gelap ke terangnya yang ajaib. Eklesia. Amin. Saya bertobat di Bali. Siapa yang pernah ke Bali? Coba angkat tangan. Belum pernah? Panitia siap-siap bawa semua ke Bali. Amin. Harus ada iman. Haleluya. Kapan-kapan bikin di Bali. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya ke Bali karena buronan, bukan pekerjaan, saudara ya. Jadi saya buron ke Bali. Tapi sebelum ke Bali saya ke Jakarta dulu. Jakarta, di situ saya kerjakan istri saya sebagai seorang penari striptis. Wow,
striptis. Seperti itu saudara. Saya kerjakan dia sebagai seorang wanita malam. Kenapa? Karena yang pertama saya belum mengenal Yesus. Yang kedua kebutuhan ekonomi yang harus saya alami. Dua hal ini membuat kita terjerumus di dalam dosa. Terikat di dalam dosa. Dari Jakarta saya buron lagi. Ada pepatah kuno bilang begini, sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota. Waktu itu Jakarta masih ibu kota. Jadi tidak ada keahlian saya di sana. Buronan lagi di Jakarta, Manado buron, Jakarta buron, dan sampai tujuan ke Bali. Saudara, di Bali itu ada kesan yang luar biasa yang saya alami. Kenapa saudara? Karena di Bali saya berjumpa dengan namanya Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Artinya walaupun di sana disebut seribu pura, di sana masih ada Tuhan Yesus. Karena dia omnipresent, dia maha hadir. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Di Bali saya kerjakan istri lagi sebagai seorang penari striptis. Wanita malam. Kenikmatan secara duniawi saya alami waktu itu. Pegang uang, ya saya pegang uang. Narkoba, obat terlarang, miras apalagi saudaraku. Sabu-sabu. Itu gaya hidup saya yang dulu. Itu dulu. Haleluya. Waktu di sana saya mengalami encounter. Katakan encounter. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Waktu itu saya terbaring di rumah sakit. Satu manusia tidak bisa menolong saya waktu itu. Putus pengharapan. Tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya menangis. Orang nanti sakit baru cari Tuhan. Coba siapa yang seperti itu angkat tangan. Nanti sakit, Tuhan tolong, serta nak sakit, kiri kanan dia. Leput kiri kanan dia duduk. Haleluya. Di situ saya berseru. Saya bilang, Tuhan, kalau ada kesempatan, beri saya kesempatan satu kali lagi. Saya mau katakan bagi semua yang hadir di tempat ini, di dalam Yesus sampai hari ini masih ada kesempatan. Amin. Tepuk tangan. Saya mau katakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan. Itu saya rasakan hari itu. Saya merasakan kasih Tuhan. Saya katakan belum pernah saya rasakan. Saya kehilangan figur seorang bapak, figur seorang ayah. Seorang ibu tidak memperhatikan juga hidup saya. Kehidupan saya kelam, itu ada di penjara. Tidak pernah melihat terang. Tetapi waktu saya mengalami sesuatu yang berbeda, saya langsung berpikir, waktu hari itu baru saya lahir. Iya. Saya mengalami Tuhan, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di situ saya langsung mengaku setiap dosa yang saya lakukan. Saya bilang, Tuhan, kita minta ampun. Saudara tahu kejahatan yang saya lakukan? Itu sangat banyak, saudaraku. Narkoba, obat terlarang, uang palsu, penculikan orang, pembakaran rumah, tarkam. Saya bersyukur punya Tuhan yang besar. Saya bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya tidak layak berdiri di tempat ini. Amin. Kasih karunia Tuhan yang melayakkan saya ada di tempat ini dan berdiri di mimbar yang kudus. Waktu itu saya mengalami Tuhan dan waktu itu saya berkomitmen dengan Tuhan. Saya mau jadi saksinya Tuhan. Kalau dengan Tuhan masih komitmen. Amin. Karena Allah kita Allah perjanjian, masih adakan perjanjian dengan Tuhan. Haleluya. Saya bilang, Tuhan, hari ini saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Saudara tahu dari preman jadi tukang cuci piring di Bali. Dari preman jadi tukang cuci piring. Saya mau merubah hidup saya. Tidak mau lagi berbuat kejahatan. Dan hal ini sukacita penuh, kesenangan, ketenangan, damai sejahtera, sukacita saya alami. Sesuatu yang belum pernah saya rasakan. Saudara,
Orang banyak uang tapi belum tentu ada sukacita. Haleluya. Marceling seorang yang kaya, aktor Hollywood, kemapanan, keuangan itu luar biasa dia miliki. Tetapi depresi, bunuh diri, tekanan karena tidak ada Yesus. Tidak ada Yesus, tidak ada sukacita. Beri tepuk tangan. Kalau ada Yesus ada sukacita. Haleluya. Amin. Sesuatu yang berbeda saya rasakan waktu itu, saudara. Saya langsung komitmen, ambil keputusan. Haleluya. Saya langsung lepas semua. Lepas miras, lepas rokok, lepas narkoba. Haleluya. Orang bilang tidak mungkin. Kita sulit mau berubah. Sulit mau lepas rokok. Sulit judi, sulit pendeta. Sulit pastor. Sulit kita mau lepas porno. Sulit. Pastor bisa karena Tuhan. Amin. Makanya menjadi saksi. Itu adalah hal yang penting. Haleluya. Karena satu bukti yang tidak bisa dibantah. Ini bukti yang tidak bisa dibantah. Kalau saudara bilang sulit, kenapa bisa? Haleluya. Lepas ini, lepas itu. Itu merupakan keputusan saudara. Alkitab katakan ada orang yang tidak mau bertobat. Tidak mau dan tidak bisa, itu dua hal yang berbeda. Haleluya. Kalau sudah dikatakan Alkitab tidak mau, berarti keputusannya yang tidak mau bertobat. Kalau tidak bisa bicara kemampuan, semua orang tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tapi jadi bisa karena Tuhan. Amin. Haleluya, ada pilihan di dalam hidup saudara. Haleluya. Ada pilihan di dalam hidup saudara. Pilihan tergantung kehendak saudara atau free will. Kehendak saudara, kehendak bebas saudara. Amin. Saya memilih kehendak untuk menjadi saksinya Tuhan. Haleluya. Waktu itu sukacita yang berbeda. Saya langsung pulang Manado. Mau doakan orang di rumah sakit. Mau sampaikan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Saya bukan cuma mengalami pemulihan, tapi Tuhan sembuhkan saya dari satu penyakit. Haleluya. Haleluya. Tuhan sembuhkan dari komplikasi. Dokter berkata pembengkakan jantung, saya sudah di ronsen, saya sudah direkam jantung. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Tuhan mau mujizat ini kita nikmati. Orang percaya nikmati, orang yang beriman nikmati. Itu mujizat. Haleluya. Sampai sekarang saudara mungkin bertanya, pastor, kenapa saya belum mengalami mujizat? Karena engkau tidak percaya. Haleluya. Pastor, kita percaya mama penatua. Bukan cuma sekedar mama penatua. Karena iman bukan tergantung dari orang tuamu. Haleluya. Kata percaya ditekankan di Alkitab. Menyerahkan hidupnya secara total sama Tuhan. Itu baru bilang percaya. Haleluya. Saudara perlu memahami kata percaya. Amin. Supaya benar-benar dikatakan kamu adalah orang yang percaya. Kalau cuma sekedar percaya tidak menyerahkan hidup, iblis pun percaya. Dan iblis pun gemah. Jangan semua sampai batas di kepercayaan iblis. Dia pun percaya, iblis pun pakai firman. Kita anak-anak Tuhan harus hidup di dalam firman. Kita harus percaya total di hadapan Tuhan. Artinya menyerahkan seluruh kehidupan kita sama Tuhan. Apa artinya hidup ini tanpa Tuhan? Ada itu lagu dong. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Tahu? Haleluya. Apa arti hidup ini? Banyak kesaksian saya sudah nyatakan tadi. Marceling, seorang yang mapan, tetapi tidak ada sukacita dan damai sejahtera karena tidak memiliki Yesus. Amin. Tindakan ini mendorong saya untuk merubah hidup saya. Haleluya. Saya mau katakan manusia tidak bisa mengubah manusia. Katakan, manusia tidak bisa mengubah manusia. Manusia tidak bisa mengubah manusia. Haleluya. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Saya berani katakan kenapa? Karena manusia terbatas. Haleluya. Kita butuh Tuhan. Amin. Ibarat seorang perenang. Atlet renang. Olimpiade renang, dia juara. Tapi dia masuk di lumpur yang hidup. Saudara. Dia tenggelam di lumpur yang hidup. Semakin dia mau berenang, semakin manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri.
Haleluya. Mesti ada satu orang, kalau saya pakai perumpamaan, mau contoh satu yang tenggelam. Sini kamu punya tangan. Tarik. Kita di lumpur dosa, yang hanya bisa bebaskan kita dari dosa cuma Tuhan. Amin. Hanya Yesus. Haleluya. Amin. Sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, bukan dapat pelayanan saya ke Manado, tapi saya ditangkap oleh polisi. Bayangkan saudaraku, 2 tahun lari, seorang buronan, seorang DPO datang di Manado, mau berdoa orang di rumah sakit. Habis berdoa orang di rumah sakit, saya lihat ke belakang, itu ada tim Suspolda. Dan saya ditangkap di situ. Iman percaya saya diuji waktu itu. Tapi waktu saya dibawa di dalam penjara, saya hanya berdoa. Saya bilang, Tuhan Yesus, kalau Tuhan yang taruh saya dalam penjara, pasti Tuhan akan bebaskan saya. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Saya alami mujizat, saudaraku. Seharusnya dipukul, seharusnya ditembak, seharusnya dianiaya. Seorang buronan, seorang DPO atau daftar pencarian orang, pelaku kriminal. Tapi saya mengalami mujizat. Selai rambut pun tidak akan jatuh ke lantai tanpa seizin dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, Tuhan tidak izinkan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupmu, Tuhan akan izinkan itu terjadi. Saudara tahu, waktu saya dimasukkan di dalam penjara, saya dibebaskan hanya 2 hari. Yang seharusnya disidang. Mungkin orang lain berkata, masa seorang buronan seharusnya disidang dengan berbagai kasus, banyak DP hukuman. Itulah mujizat. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Dan Tuhan taruh saya untuk melayani di setiap lembaga-lembaga permasyarakatan, penjara-penjara. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan mau bukan cuma saya yang selamat. Haleluya. Supaya saya tidak egois, yang pakai keselamatan itu untuk diri saya secara pribadi. Orang-orang di luar sana masih terikat. Orang-orang di luar sana masih terjerumus di dalam dosa. Jadi Tuhan bawa saya di penjara, Tuhan bawa saya di jalan-jalan. Saudara pernah lihat ada orang yang khotbah-khotbah di jalan? Coba angkat tangan yang pernah lihat. Salah satu Pastor Rian. Nah, saya bergerak juga. Khotbah di jalan untuk menyampaikan Injil pertobatan. Agar semua orang mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Bicara kerajaan sorga, itu ada kaitan dengan pertobatan. Amin. Kenapa ada kaitan kerajaan sorga dan pertobatan? Haleluya. Pertama yang serukan pertobatan Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa? Ada kaitan dengan pertobatan. Karena berbicara pergantian pemerintahan. Katakan pergantian pemerintahan. Dari pemerintahan kegelapan ke terangnya yang ajaib. Amin. Karena saya katakan tadi, manusia sekian lama telah terjerumus di dalam dosa. Ketika dia bertobat, dia mengalami Tuhan, Yesus Kristus menebus dosanya. Dia sudah berpindah dari gelap ke terangnya yang ajaib. Haleluya. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Amin. Jangan bilang sudah diterang, tapi masih suka hidup di dalam kegelapan. Hari Sabtu itu di diskotik, hari Minggu dia pergi di gereja. Haleluya. Hari Sabtu kudis, hari Minggu kudus. Minggu kudus, Sabtu kudis. Tuhan tidak mau seperti itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena untuk mengalami Tuhan secara pribadi dan masuk di dalam kerajaan yang kekal, manusia harus jaga hidupnya. Haleluya. Jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi orang fasik dan orang berdosa. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Saya undang anak didik saya, coba maju di depan untuk bantu saya membaca firman. Tidak apa-apa tuh, kurang hari terakhir ini atau besok ada? Oh, hari pertama ini. Oh, haleluya. Kita tanya pastorian sudah kipas Jo. Baru hari pertama kutin. Oh, luar biasa. Jadi saya dikasih tema dosa dan Yesus, apa hubungannya? Ada yang tahu? Dosa dan Tuhan Yesus. Coba angkat tangan. Ada yang tahu? Ada yang tahu hubungan antara dosa dan Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Angkat tangannya.
Ada yang mau angkat tangan pura-pura korek hidung. Nah apa-apa. Saudaranya mau masuk neraka kalau salah jawab. Ada yang tahu? Coba. Yang tebus dosa saya dan saudara siapa? Berarti punya hubungan. Amin. Haleluya. Saya mau katakan bagi saudara hari ini. Apa itu dosa? Dosa itu hamartia. Katakan hamartia. Belajar bahasa Yunani. Katakan hamartia, samping kiri, samping kanan. Hamartia. Haleluya. Artinya meleset dari sasaran. Nah, tadi hampir tapalisi, meleset. Tuh, ada tangga di situ, kita lawang jalur. Haleluya. Meleset dari sasaran atau menyimpang dari kebenaran. Haleluya. Asal mulanya dosa, pastor dari mana? Oh, dari Adam dan Hawa. Sebenarnya bukan dari Adam dan Hawa asal mulanya dosa. Haleluya. Asal mula dosa dari pemberontakan seorang malaikat. Dia berontak dan termanifestasi di Adam dan Hawa. Seperti itu. Terjadi peperangan di udara namanya polemos. Katakan polemos. Polemos. Apa itu polemos? Polemos itu polemik. Peperangan pikiran. Haleluya. Sudah tidak sepikir lagi dengan Tuhan. Makanya dia dibuang. Haleluya. Dan termanifestasi di Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Seperti itu. Saya cuma singkat-singkat saja saudaraku. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia mulai turun dosa itu. Mulai turun. Dan Tuhan mulai menyesal menciptakan manusia. Itu dalam Kejadian. Karena manusia semakin hari semakin banyak berbuat kejahatan di zaman Nuh. Haleluya. Manusia akan dimusnahkan oleh Allah sendiri. Itu Alkitab yang katakan saudaraku. Karena makin hari makin bertambah jahat. Haleluya. Tidak ada yang bisa lepas dari dosa. Haleluya. Di zaman Abraham, dosa belum diperhitungkan. Tapi saudara dosa. Karena dosa bukan hanya berbicara perbuatan. Haleluya. Tapi keinginan. Alkitab katakan begini. Engkau ambil pasangan. Ini contoh orang yang sudah menikah. Sudah ada pasangan dan cari pasangan lain. Disebut bersih. Orang yang sudah menikah. Haleluya. Tapi standar Tuhan, saya dan saudara mengingini, sudah bersih, belum lakukan, tapi sudah ada keinginan, itu dosa. Bukan cuma sekedar perbuatan. Amin. Perbuatan adalah manifestasi dari dosa. Sekarang saya kasih pertanyaan. Engkau mencuri baru berdosa atau engkau seorang pendosa baru engkau mencuri? Coba. Ada yang bisa jawab? A atau B? Engkau mencuri sesuatu, tahu papan curi? Baru engkau berdosa. Atau engkau seorang yang berdosa, baru engkau mencuri. A atau B? Mana B, mana A? Angkat tangan yang A. A, B. Mana yang tunggu jawaban, angkat tangan. Haleluya. A atau B? Engkau mencuri, baru engkau disebut berdosa. Atau engkau berdosa, terus engkau mencuri. B. Sekarang saya rubah itu ilustrasi. Singa binatang buas atau bukan? Singa menerkam kambing baru disebut binatang buas atau kambing menerkam singa. Saudara cari di YouTube manapun tidak ada kambing menerkam singa. Haleluya. Atau dia menerkam kambing baru disebut binatang buas. Binatang buas karena nalurinya binatang buas. Ya nah mungkin saudara taruh di situ singa, taruh di situ kambing, taruh di situ tempe. Kalau dia bilang kita mau bagi tempe juga. Itu singa orang Jawa. Beda saudaraku. Haleluya. Naluri memang sudah jadi pendosa. Seperti itu. Bicara sifat, bicara kelakuan.
Yang ada di dalam pikiran, makanya terjadi peperangan. Peperangan apa itu? Polemos, peperangan pikiran. Haleluya. Makanya ketika orang bertobat disebut metano, perubahan cara berpikir dirubah kembali. Haleluya. Dari gelap ke terang. Eklesia. Amin. Itu harus dirubah. Kenapa harus dirubah? Karena pergantian pemerintahan. Amin. Setiap pemerintahan punya sistem. Sistem kerajaan kegelapan itu mencuri, membunuh, bersinah, percabulan, tipu, dusta. Ada yang masih berdusta? Coba angkat tangan yang masih. So di mana nguni? So mau mandi. So di mana nguni? So dekat padahal baru so mau mandi. Haleluya. So dekat pastorian. So dekat kak. So dekat kamar mandi. Oh Tuhan. Dia takut untuk berkata jujur. Haleluya. Haleluya. Orang percaya harus berani berkata jujur. Amin. Haleluya. Itu ada sesuatu yang berbeda. Karena sistemnya sudah berbeda. Haleluya. Kerajaan terang atau kerajaan sorga itu ada 3 sistem. Mengasihi, mengampuni dan memberkati. Yang mengasihi, coba. Siapa yang mengasihi keluarganya, angkat tangan. Mengasihi orang tuanya, jujur. Yang mengasihi orang tuanya. Adiknya, kakaknya. Amin. Alkitab katakan standar orang percaya harus mengasihi. Mengasihi Tuhan, baru mengasihi sesama. Haleluya. Coba saudara buka di dalam 1 Yohanes 4. Saya sudah taruh sebuah pengajaran, tapi saya mau mengalir saja hari ini. Coba 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Coba saudara buka. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Baca. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 firman Tuhan. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Katakan kiri kanan, stop tipu-tipu. Haleluya. Adakah kebencian dalam hatimu? Nggak ada toh? Makanya betul itu orang upload. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Memang dunia itu tipu-tipu. Haleluya. Ketika dia berkata, aku mengasihi Tuhan. Oh mantap, pelayanan. Sepatu Jordan. Haleluya. Mantap Kang, kemeja bagus. Oh pulang, oh dari mana kakak Iryut. Haleluya. Terus ada kebencian di dalam hati saudara. Saudara adalah pendusta. Haleluya. Harus bereskan hatimu. Amin. Katakan jangan jadi pendusta. Katakan sekali jangan jadi pendusta. Haleluya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Coba buka. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Coba baca. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam diri. Ternyata seorang pembunuh itu bukan cuma pakai samurai, peda, betel, martelu. Haleluya. Tetapi membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh. Jangan jadi pembunuh berdarah dingin orang Kristen. Jangan cuma saudara lihat, oh nakal sekali dia di muka. Padahal saudara lebih nakal, membenci saudara. Membenci kakak, adik, keluargamu. Ketika ada kebencian di dalam hati saudara, saudara akan disebut pembunuh manusia. Haleluya. 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 Amsal 10 ayat 12 dibilang begini. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Kalau saudara tahu pertengkaran terjadi di gereja lokal, komunitas, manapun itu ada akar. Akarnya apa? Kebencian. Karena pertengkaran terjadi di daerah manapun ada kebencian di dalam hati.
Makanya bereskan hari ini itu kebencian. Amsal 10 ayat 12, coba baca. Saya mau bongkar dulu, memang orang-orang yang luar biasa hari ini. Coba Amsal 10 ayat 12. Saudara perhatikan, saudara buka Alkitab, jangan cuma saudara tegang agama kita. Coba buka Alkitab. Coba baca. Amsal 10 ayat yang ke-12 firman Tuhan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Hidup di dalam kasih, karena kasih akan menutupi segala pelanggaran saudara. Amin. Makanya standar hidup orang percaya yang pertama harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kedua hukum ini adalah sama. Jangan saudara berkata seperti yang ada di 1 Yohanes 4 ayat 20 tadi. Aku mengasihi Tuhan, tetapi saudara benci keluarga saudara, benci orang tua saudara. Saudara adalah pendusta di akhir zaman. Mari benahi, amin. Benahi hidup saudara. Mengasihi. Yang kedua, mengampuni. Coba angkat tangan yang sudah mengampuni keluarganya. Angkat tangan. Pastor, kita ada salah, marpapa yang bikin salah. Setiap hari dia mabuk. Haleluya. Saudara, saya bilang sama saudara hari ini, jangan simpan kebencian di dalam hatimu, sehingga saudara tidak bisa mengampuni keluargamu. Haleluya. Ada orang bilang begini, sudah kita so ampuni pada dia. Kita kok so berdoa pada Tuhan? Mana kok nyalia tidak berdoa pada Tuhan? Sarta lihat DP muka do Tuhan, napa dia tuh mulu-mulu Napa dia datang? Haleluya. Saya sudah ampuni pastor, jujur. Tapi tidak bisa melupakan. Sama jodeng towo. Katakan jang batowo. Haleluya. Alkitab katakan apa? Kalau kita tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak akan mengampuni kita. Walaupun so sakit, kecewa, berat, penuh dengan tekanan, datang kita kok jadi orang percaya. Kita ampuni dengan hati. Orang akan lihat, memang benar-benar saudara tidak gampang punya hati yang mengampuni. Amin. Tidak gampang, segampang saudara bicara. Haleluya. Dia harus punya keputusan. Amin. Melangkah pun dia keputusan. Kita mau mengampuni. Hei, sebagai seorang preman, kalau mau kasih ampun orang itu hal yang begitu sulit. Ketika hidup dalam pertobatan, Tuhan, tuh satu sana kita pe musuh berat. Tuh satu sana kita benci sekali. Dia pernah potong kita pe om, dia pernah pukul, dia pernah panah apa kita. Tapi Tuhan bilang, hei, ubah polemik. Haleluya. Ubah cara pandangmu, metanoia, perubahan pola pikir. Sekarang sehidup dalam kerajaan terang atau kerajaan sorga. Dan saya mulai datang. Waktu itu saya bawa jaket kulit yang luar biasa. DP gagah, DP merek dikasih orang. Langsung pakai jaket dan ambil uang. Dia kaget. Dia kira kita mau pukul. Kita kasih jaket, pakai jubah, dan kita kasih uang. Kita berkati. Amin. Standar yang luar biasa. Sampai sekarang saudaraku, DP adik dan DP keponakan, sekarang kami dan tim melayani. Sampai sekarang. Haleluya. Dia membuka satu relasi untuk saya masuk. Atau Tuhan membuka relasi untuk saya masuk. Dari apa? Mengampuni. Katakan harus mengampuni. Walaupun sakit. Bukan sakit. Apa itu sakitnya tuh di sini? Ayu ting tinggang atau bukan sakit di sini? Sudah lepaskan semua, amin. Amin. Supaya kita plong. Haleluya. Kita hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam sukacita. Amin. Ini pengajaran saudaraku. Saudara harus mengerti. Saudara harus mengerti kebenaran, karena kebenaran yang akan memerdekakan saya dan saudara. Kalau saya tidak buka ini, saudara tidak akan mengerti.
Makanya firman adalah pelita bagi saya dan saudara. Terang bagi jalan-jalan saudara. Amin. Orang bisa tersesat. Jadi peperangan pikiran, jadi polemos. Haleluya, hamartia dia bisa lakukan. Karena kurang pengetahuan akan firman. Haleluya. Harus mengerti. Amin. Saya katakan tidak ada satu manusia yang bisa menghapus dosa saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Coba buka di dalam Yesaya 63 ayat 8. Saudara juga buka. Yesaya 63 ayat yang ke-8. Kita butuh Tuhan Yesus. Saya kupas dari perjanjian lama dulu. Yesaya 63 ayat 8 sampai 9. Coba baca. Yesaya 63 ayat 8 firman Tuhan, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Terus. Dalam segala kesesakan mereka. Terus. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Sampai di situ dulu. Bukan duta. Bukan sekedar utusan. Orang bilang Yesus cuma diutus. Alkitab katakan dia sendiri yang menjadi manusia. Yang menyelamatkan saya dan saudara. Sebab tidak ada manusia atau perbuatan baik apapun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita butuh Tuhan Yesus. Kita butuh Tuhan Yesus, beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Orang sekarang atau zaman sekarang sudah tidak segan lagi pengorbanan Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara balik di konsep perjanjian lama, itu begitu sulit. Orang harus bawa domba jantan, harus bawa yang tidak bercacat celah, korban sajian, korban bakaran. Dia harus bawa kepada imam sebagai penebusan dosa. Tidak mampu. Ada yang bawa burung tekukur, tidak mampu juga. Haleluya. Makanya Tuhan sendiri yang turun tangan. Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Baca ulang dari pertama. Baca dan saudara perhatikan. Firman Tuhan, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Selama zaman dahulu kala dia jadi penebus. Kenapa masih ada penebusan? Haleluya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya sudah katakan tadi, penebusan mesti ada karena berbeda sistem kerajaan kegelapan dan sistem kerajaan sorga. Beda peraturan. Orang ke sorga harus punya sistem. Sistem awal dia harus lewati pertobatan. Seperti itu. Amin. Makanya Alkitab katakan berita pengampunan dosa dan pertobatan harus disampaikan dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Itu harus disampaikan. Kenapa? Karena ini merupakan kabar baik, kabar sukacita. Hei, pertobatan bukan kabar ketakutan. Duh, kita takut bertobat. Ini kabar sukacita, pengampunan dosa. Amin. Itu ada penebusan. Brother bawa utang ke kita 1 juta. Brother ambil uang. Contoh umpama ambil uang, sudah. Konta bilang brother, nggak usah ganti. Sukacita dia enggak? Sukacita dia enggak? Itu tuh penebusan. Mesti ada sukacita, bukan berita ketakutan. Makanya kabar ini kabar kesukaan besar. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Tidak perlu ditakuti. Karena ini kabar baik. Bernama kabar baik. Cuma di akhir zaman tidak mau orang dengar kabar baik. Karena terbiasa dengan pola kerajaan kegelapan. Haleluya, kejahatan terus. Kalau nyoba tipu, mau terima gaji. Kalau nyoba tipu, mau bayar listrik. Kalau nyoba tipu, kalau nyoba dusta. Semua orang mau halalkan segala cara. Ada satu orang anak muda yang saya lagi cover. Dia bilang begini, pastor, boleh tuh orang mau ambil doi sogokan terus kita mau berbagi ke orang-orang miskin. Kita bilang sama dia Abu Nawas. Dia pancuri kon dia kasih berbagi ke orang miskin. Bukan begitu cara Tuhan. Haleluya.
Beda, jangan pakai cara saudara. Amin. Mesti ada penebusan karena berbeda pemerintahan. Haleluya. 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 Supaya saudara lebih mengerti, kita buka satu ayat di dalam Ibrani 10 ayat 1 dan 4. Ibrani 10 ayat 1 dan 4. Tidak lama saudaraku. Tidak lama. Orang Manado tidak lama. Cepat. Ibrani 10 ayat 1, firman Tuhan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Terus. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, Terus. hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Tidak mungkin menyempurnakan. Terus. Ayat 2. Terus. Kedua. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk Sampai di selama-lamanya. Setelah disucikan dalam konsep perjanjian lama, habis disucikan orang tidak sadar, orang lakukan dosa lagi. Siapa yang kebal terhadap dosa? Coba angkat tangan. Atau ada di sini manusia yang tidak berdosa? Coba angkat tangan. Orang yang kebal terhadap dosa. Haleluya. Dia harus tinggal di dalam. Amin. Cek. Oh ada. Tapi jatuh juga. Haleluya. Haleluya. Seperti itu saudara. Jadi masih ada penebusan, pembalikan keadaan. Tuhan bilang begini, dia akan mengembalikan kerancangan yang semula. Seperti dia memberikan kemuliaan kepada Adam, dia akan berikan kemuliaan kembali melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Seperti itu. Terus baca. Ayat Perhatikan. 3. Ayat 3. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan dosanya. Terus. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin lagi lembu jantan menghapuskan dosa. Karena dosa itu bersifat kekal. Kalau tidak ada pengampunan. Makanya pengampunan terjadi putus konek. Haleluya. Terkonek kembali dengan Tuhan Yesus, bukan terkonek dengan wifi. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Manusia kan jadi putus hubungan. Adam jadi putus hubungan. Bukan putus hubungan dengan nyamuk. Haleluya. Itu diganti kembali. Jadi Yesus. Jadi domba Allah. Ada tuh lagu dong. Jesus, Lamb of God, worthy. Kira orang tahu minta menyanyi bahasa Inggris. Tuhan. Worthy is your name. Ada yang tahu coba nyanyi? Coba. Jesus, Lamb. Menyanyi juga nanti Tuhan sempurnakan saudara tapi bahasa Inggris. Coba satu kali. Pakai musik supaya lebih mantap. Sama-sama. Sedikit lagi saudara. Coba angkat. G. Masih bilang. Jesus, Lamb of God. luar biasa, mantap. Worthy is your name. Jesus, Lamb of God. worthy. Is your Saudara, tetap musik main. Saudara tahu enggak? Jam 3 saya tidur. Waktu saya ambil gambar untuk taruh di PowerPoint, saya lihat gambar itu Tuhan Yesus sementara memikul salib. Saudara tahu enggak? Nangis saya. Saya bilang, Tuhan, begitu
kejamnya, begitu susahnya, sulitnya, hancurnya, itu Tuhan diperlakukan. Saudara, kalau saudara tahu tentang ini, saudara pasti menghargai Tuhan. Amin. Orang bilang, Alfa masih muda, kenapa ngasuh bertobat? Yang penting Tuhan Yesus kenal. Kita akan dikucilkan, ya. Kita akan ditolak, ya. Kita akan diremehkan, ya. Tapi Tuhan menyambut saya dan saudara. Amin. 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 Dia pikul salib. Bukan sama itu pawai Paskah yang cuma pura-pura. Aduh, nah ini serius. Serius saudara. Ini bukan pura-pura sakit. Saudara lihat di pawai Paskah. Mereka, ini bukan pura-pura. Setiap cambukan, darahnya keluar. Setiap hinaan, hancur hatinya. Dipukul, dicambuk, digantung di kayu salib. Dan dia berkata, tetelestai, semua telah selesai. Artinya finish. Finish semua. Jangan hidup lagi dalam dosa. Datang sama Tuhan. Keputusan saudara. Keputusan saudara hari ini. Dia bilang tetelestai, semua telah selesai. Is finish. Finish semua. Sakit, penyakit, dosa. Masih ada yang sakit. Ya, masih ada yang sakit. Tuhan akan nyatakan kemuliaan bagi mereka yang sakit. Karena Tuhan itu adil. Amin. Amin. Buka 1 Wahyu 5 ayat 12. Saudara tinggal dengar saja. Nanti dia yang baca. Ini ada pergantian. Ayat 12. Ada pergantian. Yesus sendiri menjadi domba Allah yang disembelih. Ini pergantian, saudara. Seharusnya saya dan saudara yang tergantung di kayu salib. Karena upah dosa adalah maut. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Baca. Wahyu 5 ayat yang ke-12 firman Tuhan. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat. Kalau saudara dengar tentang anak domba, dalam pikiran saudara apa sekarang? Siapa? Coba ada yang bisa jawab? Yesus. Dan ini pembuktian 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 20. Ini menjadi kesimpulan saya. Baca dengan keras. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 20. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 firman Tuhan. Saudara fokus untuk firman. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Zaman akhir ini. Amin. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Amin. Bukan dengan emas, perak atau dengan barang fana, tapi dengan darahnya yang mahal. Saya katakan tadi, dia katakan tetelestai, semua telah selesai. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus menyelesaikan segala sesuatu. Jadi ketika saudara disuruh melayani, aduh kenapa kurang kita terus. Disuruh berdoa, aduh kurang kita terus. Hei, engkau cuma berdoa 1 jam. Tuhan itu digantung berapa jam di kayu salib. Amin. Dia mati bukan tebus dengan barang yang fana, tapi dengan darahnya yang mahal. Darah ini berkuasa menyelamatkan saya dan saudara, menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan setiap kehidupanmu atau seluruh aspek hidupmu.
Amin. Tindakan apa yang harus engkau lakukan ketika saudara sudah jatuh terjerumus di dalam dosa? Engkau harus mengaku di hadapan Tuhan. Seperti kisah seorang anak bungsu. Saudara tahu anak bungsu? Haleluya. Dia mengambil bagian. Dia meminta kepada ayahnya sebagian harta. Ketika itu dia pergi ke negeri yang jauh. Dan dia berfoya-foya di sana. Ketika dia boleh menghamburkan uangnya, dia menghabiskan uangnya, dia mulai menderita kelaparan. Makan pun sulit. Ampas babi pun tidak bisa dimakan. Saudara tahu, begitu sulit dia nikmati hidup ini. Dia jauh dari bapaknya. Dia jauh dari pangkuan bapaknya. Dia berpisah karena kenikmatan duniawi. Saudara tahu, ada tindakan yang dia lakukan. Yang pertama, dia bilang begini, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Itu ada pengakuan. Yang kedua, dia bangkit. Yang ketiga, bukan cuma sekedar bangkit, dia berlari. Dia menemukan Bapaknya. Haleluya. Ketika Bapaknya melihat dia, tidak ada penolakan di sana. Manusia mungkin menolak engkau. Manusia menolak engkau. Tapi Tuhan tidak pernah menolak engkau. Dia pakaikan cincin, dia pakaikan jubah, dia pakaikan kasut. Dan dia bikin pesta pora. Satu orang bertobat, seisi sorga bertepuk sorai. Yesus, tutup mata saudara. Haleluya. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Once more. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Dengan apa kan ku balas? Katakan, segala kebaikanmu. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Kami bersyukur pada Tuhan hari ini. Dengan apa kan ku balas? Oh, segala kebaikanmu. Katakan segenap hatiku. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur. Satu kali lagi, dengan apa? Dengan apa kan ku balas? Sama-sama nyanyikan pujian ini. Segala kebaikan, tidak ada yang bisa saudara balas hari ini selain ucapan syukur yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur. Sama-sama angkat suaramu. Dengan apa kan ku balas? Ku balas segala kebaikan, segenap hatiku. Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur.
bersyukur, ku bersyukur Bapa. Satu kali lagi, dengan apa kan ku balas? Saya mengundang saudara yang rindu didoakan. Saya mengundang, cepat. Waktu saya tidak banyak di tempat ini. Waktu saya tidak banyak. Saya mengundang yang rindu didoakan, yang rindu saja. Yang rindu, cepat-cepat. Waktu saya tidak banyak. Waktu saya tidak banyak, cepat. Yang rindu didoakan. Jangan lihat kiri kananmu. Dorongan dari hatimu hari ini. Dengan apa kan ku balas? Cepat, cepat, cepat. Waktu saya tidak banyak hari ini. Habis ini saya langsung pergi. Tidak ada kesempatan hari ini. Cepat, yang rindu didoakan saja. Yang rindu saja. Menyembahmu, ku bersyukur. Ku bersyukur dan dengan apa kan ku balas? Ya, dia sementara menjamah hati. Dia sementara melawat hatimu hari ini. Yesus, mengalir, 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 mengalir. Yesus, menyembahmu. Kami bersyukur Tuhan. Kurban selamanya, selamanya. Katakan Hosena, Hosena in the higher. Hosena in the higher. Mengalir. Semua fokus, semua fokus. Jesus, mengalir, mengalir. Hosena, oh, Jesus name. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan. Yesus, mengalir. Mengalir kuasa. Mengalir kuasa. Mengalir. Yesus. Rabashikia rabataka ya rabasando. Inai tu diberikan tenanya lo. Hosena. Katakan Hosena. Hosena. Lepas yang kepahitan dilepas hari ini. Saya berdoa dari tempat ini. Yang masih ada kepahitan dilepas dalam nama Yesus. Masih ada keterikatan pornografi, lepas, lepas, lepas. Yes, yes, yes. Saya minta satu orang ibu